Saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Dan itu yang menyebabkan saya orang Prancis bilang nausea, itu jadi mual secara psikologis, dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan selain mencari sensasi. Apa yang tidak etis? Justru sangat etis ketika ada prinsip untuk mengatakan bahwa bila kedunguan itu dilanjutkan, maka hak publik untuk mendengarkan kecerdasan terhalang. Karena itu saya walk out. Jadi saya walk out demi memenuhi harapan publik untuk menghindari forum-forum yang dangkal semacam itu. Dan itu udah berkali-kali saya lakukan tuh, hal yang biasa saja. Demikian juga kalau saya di dalam satu seminar yang bahkan akademis, kita berhak untuk keluar aja kalau memang terlihat bahwa panggung itu bukan panggung akademis lagi kan. Jadi retorika diperlukan, tetapi logika harus mendahului retorika tuh. Apalagi retorika yang sekedar mengguyur publik dengan demagogi itu, berbusa-busa tapi tanpa poin. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik kan. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Untuk menghasilkan uang melalui iklan itu jelas karena dia adalah perusahaan. Tapi fungsi dari jurnalis adalah mengajarkan cara berpikir. Fungsi dari seorang wartawan adalah mengupayakan supaya publik yang menjadi konsumen sekaligus produsen dari demokrasi itu dilayani kebutuhannya. Apa kebutuhan publik yang dituntut publik dari jurnalisnya? Ketajaman, bukan kedangkalan. Apa yang diinginkan publik untuk didengar dalam forum-forum perdebatannya itu peningkatan suhu argumentasi, bukan peningkatan suhu sentimen atau suhu emosi kan, itu dasarnya. Jadi sebetulnya kita mau lihat mengembalikan fungsi pers, talk show, macam-macam itu untuk menghasilkan mereka yang mampu membaca masa depan, bukan yang tergelut di dalam politik sehari-hari, isu sehari-hari, dan tidak bisa bikin refleksi. Jadi jurnalis yang bagus kalau dia bisa bertanya secara reflektif itu, bukan ya bukan mengadu domba juga, tapi kayaknya ingin cepat-cepat dapat sensasinya tuh, lalu lupa atau bukan lupa, tidak paham bahwa fungsi dari publicity itu adalah melayani public reason, mengupayakan sebelah the use of public reason, penggunaan akal publik itu terbaca di dalam proses argumentasi kan. Jadi itu yang sering saya anggap atau malas sebetulnya untuk ikuti forum-forum talk show, karena makin lama makin dangkal, makin apa istilahnya tuh, involutif itu, dia muter ke bawah, lama-lama penjumlahan dari energi involutif itu adalah kedunguan. Itu pasti terjadi. Jadi bukan perdebatan yang terjadi, tapi adu otot, adu mulut itu. Dan itu mestinya kan moderator yang bertindak sebagai host misalnya mulai mendeteksi, argumennya dangkal, hentikan atau pindahkan suhu perdebatan itu pada hal-hal yang konseptual.
peristiwa saya mundur misalnya, saat saya walk out, saya tinggalin panggung itu akan viral. Tetapi ya viralnya memang menghasilkan uang. Tapi pada saat yang sama viral itu membuat orang menganggap bahwa apa betul semua hal yang diperdebatkan itu bisa dijadikan semacam panduan untuk menghasilkan generasi yang berpikir. Apa betul ide bonus demografi bisa dihasilkan sekedar dengan memviralkan satu peristiwa talk show yang isinya adalah kedangkalan? Mungkin dalam 2 minggu dia viral, tapi orang akan anggap ya buat apa kalau tidak membekas, tidak menghasilkan diskurs yang referensial. Artinya satu debat yang di dalamnya orang juga bisa belajar sekaligus. Jadi kalau mereka yang datang ke talk show seperti Rakyat Bersuara, itu sebetulnya ganti aja jangan Rakyat Bersuara, buzzer bersuara, kira-kira begitu kan. Dan itu tanda pertama bahwa sebetulnya talk show ini sedang merendahkan kemampuan intelektual negeri ini. Begitu banyak anak-anak muda yang ingin melihat atau membayangkan bahwa akan ada perdebatan bermutu yang kendati panas, tetapi di dalamnya adalah konsep, kendati kadangkala satirenya sangat tinggi, tetapi di dalamnya orang diminta untuk tersenyum secara intelektual, bukan ngakak-ngakak secara dangkal kan. Itu penanda bahwa negeri ini sebetulnya sedang tenggelam di dalam kedunguan atau sedang menunggangi riding the tidal wave of stupidity, itu menunggangi gelombang kedunguan. Nah, kita mesti hentikan itu dan mesti ada cara untuk menegur dengan kasar boleh aja, dengan sinisme boleh aja, tetapi sekali lagi kita pastikan bahwa forum-forum intelektual harus dihidupkan, karena kegairahan anak-anak muda sekarang yang telah matang sebetulnya secara intelektual tapi tidak ada forum untuk menampung mereka, maka terjadilah krisis yang boleh kita sebut sebagai kita carikan istilahnya defisit di dalam akal sehat itu. Dan yang surplus justru adalah akalnya buzzer kan, itu intinya. Jadi mesti juga ada ya bukan rada bijak sih, rada pinter lah ini host di banyak talk show, supaya jangan jadi model bahwa adu otot itu yang akan jadikan yang ingin ditunggu sebagai tontonan. Iya boleh aja adu otot, tetapi basisnya adalah abstraksi, basisnya kapasitas berpikir tuh, dan kemampuan otot untuk tarik urat leher di situ saya kadang-kadang nggak sanggup tuh, karena udah mual duluan, bukan muak ya, tapi mual secara intelektual. Kita anggap ngelayani orang dungu itu ngapain sebetulnya, jadi by way walk out aja kan itu.